Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berbahagia selalu, serta semoga selalu dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang volume prisma. Kita mulai. Gambar yang pertama ini merupakan bangun yang ukurannya adalah P, L, dan T. Maka bangun seperti ini biasanya disebut dengan balok. Sedangkan bangun ini juga merupakan bangun ruang yang ukuran rusuknya adalah P, P, dan P. Maka bangun seperti ini biasanya diberi nama dengan kubus. Nah, baik balok maupun kubus itu termasuk prisma. Mengapa? Karena balok alasnya kita arsir ya. Ini alasnya kita arsir. Alas dan tutupnya, ini tutupnya merupakan bangun datar yang kongruen dan sejajar. Demikian juga dengan kubus. Kubus alasnya kita arsir. Maka kubus juga alas dan tutupnya merupakan bangun datar yang kongruen dan sejajar. Nah, maka kita ingat kembali tentang volume balok. Volume balok itu rumusnya P kali L kali T atau panjang kali lebar kali tinggi. Ini rumus untuk volume balok. Nah, kita tahu bahwa kita perhatikan alasnya itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya P dan lebarnya L. Maka sebenarnya P kali L ini merupakan luas alas. Maka untuk balok bisa juga kita gunakan rumus yaitu luas alas kali tinggi, di mana alasnya berbentuk persegi panjang. Kemudian kubus, masih ingatkah volume kubus? Yaitu P kali P kali P, di mana P adalah panjang rusuk kubus. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa P kali P kali P itu juga merupakan luas alasnya. Berarti ini P kali P itu merupakan luas alasnya, kali T ini merupakan panjang rusuk tegak kubus. Nah, panjang rusuk tegak pada limas ya, karena bukan limas tapi prisma. Rusuk tegak pada prisma itu sama dengan tingginya prisma. Sehingga kalau kubus ini kita pandang sebagai prisma, panjangnya rusuk tegak itu sama dengan tingginya prisma. Maka P yang ini kita tulis sama dengan tingginya prisma. Jadi volume kubus ini juga bisa kita hitung dengan rumus luas alas kali tinggi. Luas alasnya P kali P, tingginya juga dinyatakan dalam P. Sehingga kalau misalnya prismanya segitiga ya, berarti volume prisma segitiga ini ya bisa kita hitung dengan cara luas alas kali tinggi. Berarti luas alasnya berupa segitiga, berarti bisa menggunakan rumus luas segitiga kali tinggi. Nah, secara umum maka volume prisma bisa kita hitung dengan cara luas alas kali tinggi. Ingat bahwa tinggi prisma itu sama dengan panjangnya rusuk tegak. Tinggi prisma sama dengan panjang rusuk tegak. Nah, ini untuk volume prisma. Kita lanjut ke contohnya. Tentukan volume prisma yang alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm dan tinggi prisma 15 cm. Nah, ini volume prisma. Kita tulis dulu rumusnya yaitu luas alas kali tinggi. LA adalah luas alas. Alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Berarti sama dengan luas persegi karena alasnya persegi kali tingginya prisma. Nah, luas persegi rumusnya sisi kali sisi. Panjang sisinya 10. Berarti 10 kali 10 kali tingginya prisma
15. Nah, 10 kali 10 100 kali 15 1500. Satuan volume, karena satuan panjangnya cm, maka satuan volumenya adalah cm kubik. Sehingga volume prisma sama dengan 1500 cm kubik. Lanjut ke contoh nomor 2. Tentukan volume prisma yang alasnya berbentuk segi 6 beraturan dengan luas alas 70 cm persegi dan tinggi prisma 20 cm. Nah, kita langsung kerjakan volume prisma. Karena alasnya berbentuk segi 6, maka sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk segi 6 beraturan. Berarti luas segi 6 beraturan kali tingginya prisma. Nah, ini luas segi 6 beraturannya sudah diketahui, yaitu 70 cm persegi. Tinggal gantikan dengan 70 cm persegi kali tinggi prismanya 20 cm. Maka sama dengan 7 kali 2 itu 14 tambah 0-nya 2, berarti 1400 cm kubik. Demikian contoh nomor 2. Lanjut ke contoh nomor 3. Diketahui sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 6 cm dan 30 cm. Jika tinggi prisma 40 cm, tentukan volume prisma tersebut. Nah, alasnya berbentuk belah ketupat, maka volume prismanya, berarti prismanya merupakan prisma belah ketupat, maka nanti rumusnya sama dengan luas belah ketupat dikalikan dengan tingginya prisma. Kita ingat bahwa luas belah ketupat itu rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 kali tingginya prisma. Sama dengan setengah kali panjang diagonalnya diketahui, yaitu D1-nya 16 cm, D2-nya 30 cm, kali tinggi prismanya 40 cm. Nah, sama dengan berapa ini? Setengah kali 16, 8. 8 kali 3, 24. 24 kali 4, 96. Tambah 0-nya sebanyak 2, berarti 9600 cm kubik. Cm kali cm kali cm, ketemunya cm pangkat 3, dibaca kubik. Kita lanjut ke contoh nomor 4. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring 25 cm dan panjang salah satu sisi siku-sikunya 24 cm, mempunyai volume 2100 cm kubik. Tentukan tinggi prisma. Nah, ini kita pakai bantuan gambar untuk lebih memudahkan. Kita gambarkan prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Kita sketsa saja. Nah, seperti ini. Nah, alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya 24. Ingat, sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Ini panjang sisi miringnya 25 cm, panjang salah satu sisi siku-sikunya 24. Ini sisi siku-siku yang pertama, ini sisi siku-siku yang kedua. Ini 24 cm. Nah, kemudian volume dari prisma ini diketahui 2100, yang ditanyakan adalah tinggi prisma. Ingat bahwa tinggi prisma itu sama dengan panjangnya rusuk tegak. Ini atau ini. Ini kita tuliskan tinggi prisma. Tinggi prismanya ditanyakan, ya. Nah, berarti karena volumenya diketahui, maka kita harus tahu luas alasnya dulu. Sedangkan alasnya berbentuk segitiga siku-siku, maka rumusnya
rumus segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas yang tinggi pada segitiga adalah yang saling tegak lurus. Berarti kalau alasnya kita ambil 24, maka tingginya adalah ini. Nah, tinggi ini belum diketahui, maka kita menggunakan rumus Pythagoras atau triple Pythagoras. Ini kita misalkan dalam X ya. Kalau kalian hafal triple Pythagoras, maka kita menggunakan pasangan berapa? 7, 24, 25. Atau kalau kalian bingung, pakai rumus Pythagoras bahwa X kuadrat sama dengan, karena sisi miringnya diketahui, maka sama dengan 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat sama dengan ini 625 dikurangi berapa ini? 576 sama dengan berapa ini? 49. Betul ya? Berarti X sama dengan akar dari 49 sama dengan 7. Berarti X-nya ini 7 cm atau panjang salah satu sisi siku-siku yang belum diketahui adalah 7 cm. Sehingga dengan ini maka kita bisa menentukan tingginya prisma dengan menggunakan rumus volume prisma, yaitu luas alas yang segitiga kali tinggi. Nah, volumenya diketahui yaitu 2100 sama dengan setengah kali alasnya, kita ambil yang 24 untuk segitiganya ya, kali tingginya adalah X, X-nya ketemu 7, kali tingginya prisma ditanyakan. Sehingga 2100 sama dengan setengah kali 24, 12, 12 kali 7, 84 kali T. Nah, ini 21 dengan 84 bisa kita coret, dibagi 21 hasilnya 1, dibagi 21 hasilnya 4. Maka ini tinggal 100 sama dengan 4 kali T, sehingga T sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, ini tinggi prismanya sudah ketemu yaitu 25 cm. Demikian untuk soal nomor 4, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah kolam renang yang diisi penuh dengan air mempunyai ukuran panjang 30 meter dan lebarnya 7 meter. Kedalaman air pada ujung yang dangkal 1 meter dan terus melandai sampai 4 meter pada ujung yang paling dalam. Berapa literkah volume air dalam kolam itu? Nah, kalau kita gambarkan, maka nanti kita mulai menggambarkan dari permukaan kolam. Permukaan kolamnya itu berukuran panjang 30 meter dan lebar 7 meter. Permukaannya kita gambar demikian karena itu nanti merupakan bangun ruang ya. Nah, permukaannya kita gambarkan demikian. Nah, ini panjangnya 30 meter, lebarnya 7 meter. Nah, ini permukaan kolam. Kemudian, kedalaman air yang pada ujung yang dangkal, misalkan ujung yang dangkal di ujung sini. Ini kedalaman airnya 1 meter. Terus melandai sampai 4 meter pada ujung yang paling dalam. Misalnya ujung yang paling dalam itu di sini. Kedalaman airnya 4 meter. Nah, ini kita hubungkan. Nah, sehingga ini kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, maka kalau kita perhatikan, maka kolam ini tuh berbentuk prisma trapesium. Prisma trapesium ini, trapesiumnya ini alasnya merupakan sisi bagian depan dan tutupnya merupakan sisi bagian belakang.
Nah, trapesium ini adalah trapesium siko. Nah, karena kolam renang ini berbentuk trapesium, maka yang ditanyakan adalah volume air dalam kolam itu dalam satuan liter. Mudah saja kita gunakan rumus luas alas, ya, karena alasnya trapesium berarti luas trapesium kali tingginya prisma. Sama dengan, masih ingat luas trapesium yaitu setengah kali sisi yang sejajar dijumlah. Kalau sisi sejajar kita misalkan dalam A dan B, berarti setengah kali A tambah B kali tinggi trapesium dikalikan dengan tingginya prisma. Ini tinggi trapesium, yang ini tinggi prisma. Sama dengan setengah kali, nah sekarang kita perhatikan trapesiumnya sebagai alas prisma, saya arsir ini trapesiumnya sebagai alas prisma, berarti sisi yang sejajar adalah 1 meter dan 4 meter. 1 tambah 4 kali tingginya trapesium, berarti garis ini sama dengan berapa? Sama dengan 30 meter, sama dengan panjangnya permukaan kolam, yaitu 30 meter kali tingginya prisma. Nah, ini alas prismanya trapesium, kemudian ini tutupnya trapesium, berarti tinggi prismanya atau rusuk tegaknya ini 1, 2, 3, 4 ya. Itu sama panjangnya, berapa panjangnya? Yaitu 7 meter. Ini sama dengan setengah kali 1 tambah 4, 5 kali 30 kali 7. Sama dengan, setengahnya kita kalikan dengan 30 dulu, berarti 15. 15 kali 5, 75. 75 kali 7, 525. Satuannya meter kubik. Nah, ini ditanyakan dalam satuan liter, berarti meter kubik yang sama dengan satuan liter adalah satuan desimeter kubik. Berarti kita jadikan ke dalam satuan desimeter kubik. Dari meter kubik ke desimeter kubik adalah dikali 1000. Berarti 525.000 desimeter kubik. Sehingga satuan desimeter kubik sudah sama dengan liter, berarti 525.000 liter. Demikian, ini isinya air atau volume air dalam kolam itu adalah 525.000 liter. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.